Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang kepemimpinan MSDM. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kembali hakikat kita sebagai seorang manusia, di mana kita sebagai seorang manusia bisa bekerja secara individu, perorangan, ataupun secara kelompok yang disebut sebagai monodualis. Namun secara umum, kita sebagai manusia tetap membutuhkan interaksi sosial dalam kegiatan kita sehari-hari. Artinya kita tetap masih membutuhkan orang lain untuk interaksi kita sehari-hari. Setiap individu manusia atau kita dalam kehidupannya mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda-beda setiap individu satu dengan individu yang lainnya. Sifat dan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda tentunya akan mempunyai potensi yang besar pula apabila itu diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama maupun tujuan secara berkelompok. Sehingga dalam mencapai tujuan hidupnya, manusia membutuhkan dukungan maupun bantuan dari orang atau pihak lain. Kemudian mereka akan saling bekerja sama berdasarkan kesamaan kepentingan ataupun kebutuhan kolektif yang telah disepakati bersama. Agar kerjasama dapat berjalan secara maksimal, maka diperlukan adanya seorang pemimpin yang bertugas untuk mengoptimalisasi kerjasama agar tujuannya atau kebutuhan kolektifnya yang telah disepakati dapat tercapai dengan baik. Pemimpin merupakan aktor pertama yang mengambil inisiatif perubahan dan menyampaikannya kepada para anggota agar dapat memberikan respon baik dalam bentuk perilaku maupun kinerja yang positif. Sedangkan anggota ataupun pengikut merupakan aktor yang melakukan perubahan agar tujuan dapat tercapai, namun dengan peran yang berbeda dari pemimpin. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan dinyatakan sebagai suatu proses aktivitas seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang atau kelompok dalam suatu unit sosial agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan. Menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan merupakan tugas yang tidak mudah. Sehingga dalam suatu organisasi, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Jika kita melihat secara definisi, kepemimpinan sebenarnya berbeda dalam beberapa hal, termasuk misalnya kepentingan memberikan pengaruh, tujuan dari upaya mempengaruhi, dan cara untuk mempengaruhi. Namun demikian, secara umum kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Pemimpin merupakan orang yang mengambil kebijakan dan bertugas mengarahkan laju organisasi atau perusahaan agar sesuai dengan target yang dicita-citakan. Pemimpin harus melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan akan menghasilkan kebaikan dalam perusahaan, begitu juga dengan sebaliknya. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, pemimpin dan kepemimpinan tidaklah sama. Pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin atau disebut juga sebagai manajer. Meskipun sebenarnya pemimpin dan manajer itu berbeda. Karena tidak semua pemimpin adalah manajer dan tidak semua manajer adalah pemimpin. Pemimpin adalah orang atau individu yang mampu mempengaruhi orang lain.
Seseorang bisa menjadi pemimpin karena ditunjuk atau karena keinginan dari kelompok. Sedangkan manajer memiliki kekuatan mempengaruhi karena memiliki otoritas formal seperti jabatan, posisi, tetapi bukan karena individunya. Karena otoritas formal itulah manajer memiliki wewenang yang merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang karena kedudukannya di dalam organisasi. Pengaruh dan perintah dari seorang manajer dalam sebuah posisi wewenang dipatuhi karena mereka harus dipatuhi. Sehingga kata manajer itu sering diasosiasikan kepada orang-orang yang memiliki posisi untuk mengarahkan, mengelola sumber daya pada suatu organisasi. Manajer sangat berkaitan erat dengan keberadaan organisasi, sedangkan pemimpin bisa muncul tanpa adanya organisasi. Sedangkan kepemimpinan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita. Apabila seseorang yang menjadi pengikut atau bawahan dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan, maka mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinan dengan sadar, rela, dan sepenuh hati. Seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula. Karena seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan para anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting yang terkandung di dalam nilai-nilai kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan melibatkan orang lain, baik bawahan maupun pengikut. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Sehingga dari berbagai penjelasan tentang kepemimpinan tersebut, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan meliputi penggunaan pengaruh atau memberi contoh dari pimpinan kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi, dan bahwa semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup proses komunikasi yang mempengaruhi perilaku dan kinerja dari pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan yang efektif seharusnya fokus kepada tujuan dari organisasi. Secara umum, fungsi dari pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi, yaitu seorang pemimpin harus mampu menjalin koordinasi yang baik antar kegiatan dan antar organisasi. Yang kedua, mengarahkan, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberikan pengarahan yang benar supaya tidak terjadi penyimpangan dan keterlambatan terhadap strategi dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.
Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap atasan bawahannya. Dan pemimpin juga harus baik pula memberikan atau menyampaikan tujuan dari organisasi serta menyampaikan perintah dan arahan untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan baik. Tentu, supaya bisa memberikan arahan yang baik, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat adalah konsultasi. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan sikap konsultatif kepada atasan maupun kepada bawahan, serta mampu memupuk keterbukaan di dalam tim. Yang kelima adalah pelayanan, yaitu seorang pemimpin harus rendah hati dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Ilmu-ilmu kepemimpinan terus berkembang dan selalu berkembang pula teori-teori dalam ilmu kepemimpinan. Dalam berbagai literatur tentang kepemimpinan sangat beragam dan sangat banyak. Bahkan ada beberapa yang cukup membingungkan karena saling bertolak belakang. Namun dalam materi ini akan dirangkum setidaknya ada kurang lebih beberapa mazhab dari teori-teori kepemimpinan. Di antaranya adalah yang pertama teori sifat, di mana menurut Gordon dan Allport, dalam teori sifat ini seorang pemimpin terbentuk karena warisan karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi jika perilaku tertentu adalah indikator kepemimpinan, mengapa banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan tetapi tidak menjadi pemimpin? Ini adalah sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada teori sifat dalam teori kepemimpinan. Yang kedua adalah teori kepribadian atau perilaku. Dalam Skinner dan Bandura, sesuai prinsip behaviors, seorang pemimpin besar dapat dibentuk tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Kepemimpinan tergantung pada tindakan, bukan pada kualitas mental atau kondisi internal. Setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara belajar, observasi, dan karena pengalaman. Yang selanjutnya adalah teori Great-Man and Big Bang, di mana menurut teori ini, kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat kepada pemimpin besar yang dilahirkan atau bukan dibentuk. Artinya menurut teori ini, seorang pemimpin itu dilahirkan dari keturunan dari seorang pemimpin, atau istilahnya anak raja akan menjadi raja. Pemimpin besar muncul sebagai heroik, mitos, dan ditakdirkan karena diperlukan. Disebut great man karena pada saat itu pemimpin dianggap sebagai kualitas seorang laki-laki. Selanjutnya adalah teori kontingensi. Dalam teori kontingensi, kepemimpinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Keberhasilan pemimpin tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek lingkungan. Yang kelima adalah teori situasi. Pemimpin harus memilih tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Gaya kepemimpinan berbeda-beda tergantung situasi yang berlainan. Misalnya, di tengah cendekiawan, gaya kepemimpinan demokratis mungkin paling tepat diterapkan. Namun, dalam kondisi tertentu, tentu gaya itu juga tidak tepat. Sehingga, gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi yang ada. Yang selanjutnya adalah teori partisipatif. Gaya kepemimpinan yang ideal adalah mendorong partisipasi dan kontribusi dari anggota kelompok. Anggota kelompok merasa lebih memiliki dan berkomitmen pada proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan dari organisasi. Untuk memotivasi partisipasi, pemimpin harus terbuka pada saran dan kritikan dari anggota kelompok.
Yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah teori transaksional. Dalam teori transaksional ini atau teori manajemen berfokus pada peran pengawasan kinerja organisasi dan kelompok karyawan. Teori ini mendasarkan pada sistem reward and punishment karyawan, di mana seorang karyawan dihargai apabila sukses dan ditegur atau diberikan hukuman apabila melanggar aturan yang telah disepakati. Dan teori yang kedelapan adalah teori transformasional, di mana dalam teori ini atau teori transformasional ini lebih dikenal atau disebut pula dengan teori relationship, di mana teori kepemimpinan transformasional berfokus pada pola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Seorang pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang lain agar melihat kepentingan tugas. Pemimpin memperhatikan potensi dari personilnya atau anggotanya dan memiliki standar etika dan moralitas kepemimpinan yang tinggi. Selain teori dari kepemimpinan, ada pula gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah pola pendekatan atau cara yang dipilih dalam mengarahkan dan mempengaruhi pihak yang lain. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan sebuah bakat, namun gaya kepemimpinan dapat dipelajari dan dipraktekkan, serta dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dalam teori manajemen dikenal berbagai gaya kepemimpinan. Setidaknya ada 10 gaya kepemimpinan yang sangat dikenal dan telah dipraktekkan dalam berbagai organisasi atau perubahan dari masa ke masa. Di antaranya adalah yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Ini merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuatan atau energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar dan memiliki ketaatan atau loyalitas yang sangat tinggi. Totalitas dari kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang sangat besar. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan paternalistis atau maternalistis. Gaya kepemimpinan ini lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat diantaranya adalah menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Kemudian selanjutnya bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan imajinasi atau kreativitas. Kemudian selalu bersikap maha tahu dan maha benar, padahal tipe kepemimpinan ini sangat berbeda dari kepemimpinan karismatik. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan paternalistik. Selain terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi dan disertai juga kasih sayang yang sangat berlebihan besar. Gaya kepemimpinan ketiga adalah gaya kepemimpinan populistis, di mana kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang dari luar. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan
penghidupan kembali sikap nasionalisme. Gaya kepemimpinan keempat adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah di mana seorang pemimpin memiliki kendali yang penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi dan tanpa partisipasi dari bawahan. Pemimpin otokratis tidak terlibat dengan penetapan tujuan jangka panjang ataupun pengembangan karir seperti jenis pemimpin lainnya. Mereka cenderung lebih berfokus untuk memastikan anggota tim menyelesaikan tugas-tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dilihat dari definisinya, gaya kepemimpinan otokratis hampir mirip dengan kepemimpinan otoriter. Kesamaan keduanya adalah pemimpin merupakan satu-satunya sosok dalam organisasi yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis. Keduanya juga memiliki kekuasaan mutlak atas orang-orang yang bekerja di bawahnya. Akan tetapi kepemimpinan otoriter lebih cenderung menyuruh tim mereka untuk hanya mengikuti instruksinya, lakukan perintah, dan anggotanya harus wajib mengikuti perintahnya. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini tidak selalu kaku. Kemana arah kepemimpinan otokratis dapat terwujud dalam berbagai cara, tergantung dari situasi dan bagaimana pemimpin menerapkan gayanya. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada bawahannya. Bawahan memiliki kebebasan penuh untuk proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cara menurut karyawan paling sesuai dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Yang keenam adalah gaya kepemimpinan militeristik. Gaya kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat dari kepemimpinan militeristik adalah yang pertama, memiliki lebih banyak menggunakan perintah komando, keras dan sangat otoriter, kaku, seringkali kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga adalah sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang kelima, tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritik-kritik dari bawahannya. Yang keenam, komunikasi hanya berlangsung searah dari atasan kepada bawahannya. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan administratif. Tipe kepemimpinan administratif adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpin biasanya terdiri dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat. Yang kedelapan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, di mana dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses, dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai seorang pemimpin.
Indikator dari gaya kepemimpinan demokratik yang pertama adalah hubungan pimpinan dengan karyawan. Yang kedua, penghargaan terhadap karyawan, dan yang ketiga dari sisi manajemennya. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya kepemimpinan ini berinduk dari kata transform atau istilah transformasional berinduk dari kata to transform yang bermakna melakukan transformasi atau perubahan suatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Seorang pemimpin transformasional harus mampu mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sumber daya dimaksud berupa sumber daya manusia, fasilitas, dana, dan faktor eksternal dari organisasi. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antar pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klarifikasi atau klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Jadi, kepemimpinan transaksional menekankan proses hubungan pertukaran yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis sesuai dengan kontrak yang telah mereka setujui bersama. Jadi, demikianlah sharing saya tentang kepemimpinan MSDM. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengetahuan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.